Halo teman-teman semua. Jadi di sini kita mau menstandarisasi ya atau menetapkan molaritas dari Ageno 3 yang nanti akan digunakan untuk titrasi argentometri, teman-teman. Di sini saya memakai NaCl atau natrium klorida atau garam ya sebagai bahan baku primernya atau standar primernya. Pertama-tama kita timbang dulu si NaCl-nya. Kalau saya langsung ke Elmer itu beratnya sekitar 0,0598 gram yang ditimbang teman-teman. Setelah proses penimbangan, kemudian kita tambahkan Aquades sebagai pelarut. Di sini saya menambahkan sekitar, karena ukuran Elmer kecil ya teman-teman ya. Jadi saya menambahkan sekitar 20 mili teman-teman. Dan di sini dipastikan Aquadesnya itu bebas ion klorida ya, supaya nanti tidak terjadi pengurangan atau penambahan ion Cl, karena di sini kita sebenarnya mau menetapkan ion Cl-nya teman-teman pada garam dapur. Kita larutkan dulu sampai benar-benar larut si garam dapurnya. Kemudian setelah itu, setelah kita larutkan, kita tambahkan indikator. Indikator yang digunakan adalah kalium kromat atau K2CrO4 ya. Di sini konsentrasinya adalah 2% di indikatornya kalium kromat. Kita tambahkan sekitar 1 mili sampai 2 mili ya di sini. Kalau saya di sini menambahkannya 10 tetes ya, karena tadi ukuran Erlenmeyer lumayan kecil jadinya nggak perlu banyak-banyak ditambahkannya gitu. Nah, baru setelah kita tambahkan indikatornya baru kita titrasi dengan menggunakan perak nitrat atau Ageno 3. Tuh. Di sini perak nitrat yang digunakan itu 0,1, tapi kita mau tahu molaritas yang sebenarnya berapa nih. Kalau dari perhitungan penimbangan 0,1 molar, tapi kita mau tahu nih kira-kira berapakah perak nitrat yang digunakan gitu, molaritasnya, eksaknya berapa, seperti itu. Kita tambahkan tetes demi tetes. Pertama-tama pasti akan terbentuk endapan putih ya, karena reaksi antara Ageno 3 dengan NaCl itu akan menghasilkan endapan putih AgCl. Nah, baru setelah nanti NaCl-nya itu habis atau ion kloridanya sudah bereaksi semuanya, sudah sempurna, baru nanti si Ageno 3 akan bereaksi dengan si kalium kromat sebagai indikator dan akan terbentuk warna endapan merah bata, di mana nanti titrasinya berarti sudah selesai ya, teman-teman, seperti itu. Nah, ini kita titrasi pelan-pelan sampai nanti endapan putihnya itu berakhir ya, atau terbentuk warna merah bata, berarti titrasinya sudah selesai. Nanti di sini teman-teman volume yang digunakan itu sekitar 10 mili ya. Nah, ini mulai terbentuk endapan merah batanya sampai stabil ya teman-teman ya, atau tidak hilang. Nah, ini adalah endapan merah bata yang sudah stabil. Kita hentikan titrasinya. Titrasinya kita hentikan, baru nanti kita hitung berapakah molaritas dari si Ageno 3 atau perak nitrat. Sekarang kita masuk ke perhitungan ya. Tadi kita sudah tahu bahwa di data pengamatan berat NaCl yang digunakan adalah 0,0598 gram, atau kalau kita ubah ke miligram adalah 59,8 miligram. Kemudian volume Ageno 3 yang digunakan adalah hampir 10 mili teman-teman ya. Di sini saya mendapatkan 9,80 mili. Dan kita tahu bahwa massa relatif dari NaCl adalah 58,5 gram per mol. Dimana reaksinya seperti ini, Ageno 3 ditambah NaCl menjadi AgCl yang adalah endapan putih,
ditambah NO3 berupa garam ya, yang larut dalam air. Kemudian setelah endapan putih itu sudah sempurna bereaksi semuanya, AgNO3 akan bereaksi dengan si K2CrO4 atau kalium kromat yang akan menjadi endapan merah bata ditambah KNO3. Nah, karena kita tahu nih perbandingannya 1:1 teman-teman ya, berarti milimol AgNO3 sama dengan 1 milimol NaCl. Nah, kalau kita jabarkan berarti volume AgNO3, milimol itu kan sama dengan volume AgNO3 dikali molaritas AgNO3. Sedangkan milimol NaCl juga bisa dicari dengan cara miligram NaCl dibagi dengan mR NaCl. Sehingga kalau kita mau tahu molaritas dari AgNO3 ini pindah ke sini teman-teman ya, ke bawah berarti sama dengan miligram NaCl yang kita timbang dibagi dengan mR NaCl dikali dengan volume AgNO3 yang digunakan. Berarti 59,8 dari sini ya. Kemudian 58,5 gram per mol itu dari mR NaCl-nya dikali dengan volume dari AgNO3 dari sini nih. Jadi didapatkan hasilnya adalah 0,1043 molar. Nah, ini untuk satu kali titrasi ya, teman-teman. Sebenarnya untuk yang standarisasi itu minimal itu adalah triplo, teman-teman, atau pengulangannya sebanyak 3 kali. Tapi karena di sini saya hanya mencoba, jadi saya cuma sekali, teman-teman. Oke, jadi gitu aja untuk standarisasi perak nitrat menggunakan NaCl sebagai bahan baku primer. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih.